Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 637 AE07, kelompok 1, saya Monika Nova. Saya Novi Puspa. Saya Dina Rizky. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang koperasi multipihak model koperasi modern dengan konsep ekonomi kolaboratif. Abstrak, koperasi sebagai pilar ekonomi. Koperasi merupakan dasar sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Model koperasi multipihak atau KMP menggabungkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, karakteristik koperasi ini mendorong partisipasi aktif stakeholder, memperkuat keberlanjutan ekonomi kolaboratif. Regulasi koperasi sendiri ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bersifat umum dan Permenkop Nomor 8 Tahun 2021 lebih spesifik menjelaskan model multipihak tersebut. Koperasi multipihak adalah solusi efektif untuk tantangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Untuk pendahuluannya, yang pertama, peran koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, menjunjung atas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Yang kedua, tantangan yang dihadapi koperasi sendiri adalah koperasi kurang dihargai dan dipandang sebagai elemen ekonomi kelas bawah. Pembentukan koperasi seringkali didorong oleh pemerintah alih-alih inisiatifnya masyarakat sendiri. Kurangnya pemahaman anggota terkait tujuan, fungsi, dan tata kelola koperasi, tidak adanya profesionalisme dan berkelanjutannya, minimnya kesadaran masyarakat untuk gotong royong berbasis koperasi, kurangnya kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya. Model multipihak sebagai solusi. Regulasi Permen Nomor 8 Tahun 2021 mengatur model koperasi ini, atau yang biasa disebut juga koperasi multipihak. Yang kedua, mengedepankan kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, masyarakat, konsumen, dan produsen. Berfokus pada model solidaritas dan modal sosial untuk mencapai kepercayaan bersama. Sesuai dengan tren ekonomi kolaboratif atau sharing ekonomi untuk meningkatkan daya saing, pendekatan ini jika dikelola dengan baik, memberikan angin segar bagi koperasi untuk menjadi entitas ekonomi yang adiktif terhadap dinamika ekonomi modern pada saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Novi. Dasar hukum diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang koperasi dengan model multipihak meliputi beberapa peraturan. Antara lain, pertama Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang ketiga UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang keempat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kelima Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UKM. Yang keenam, Permenkop UKM Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 ini merupakan regulasi khusus mengenai koperasi dengan model multipihak. Dengan model multipihak yang meskipun baru, tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Peraturan ini mengatur tentang pendirian koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi dan pasal-pasal terkait pendirian koperasi. Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam suatu kebijakan publik. Edward dan Emerson menjelaskan 4 variabel kritis dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi yang jelas, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya yang memadai,
dan komitmen dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, notaris memainkan peran penting dalam pendirian koperasi dengan model multi pihak, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali konsep koperasi multi pihak dan memahami implementasi regulasinya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur review untuk memahami tren global dalam ekonomi kolaboratif yang diterapkan dalam koperasi. Hasil dan pembahasan, modernisasi secara umum diartikan suatu proses transformasi atau perkembangan terkait perubahan yang menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan, yaitu di bidang teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam konteks yang lebih spesifik. Yang pertama, modernisasi pada bidang teknologi mencakup adopsi dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang kedua, modernisasi pada bidang ekonomi meliputi modernisasi ekonomi yang berfokus pada diversifikasi, industrialisasi, dan pengembangan sektor usaha yang lebih maju untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modernisasi pada bidang sosial terkait perubahan nilai-nilai, norma, dan gaya hidup masyarakat termasuk dalam pola konsumsi pendidikan dan struktur keluarga. Yang keempat, modernisasi pada bidang budaya meliputi adaptasi terhadap tren dan perubahan dalam seni, hiburan, dan gaya hidup yang berkembang dalam masyarakat. Yang kelima, modernisasi pada bidang politik berfokus pada pengembangan sistem politik yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya akan saya jelaskan, modernisasi adalah proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, dengan mengadopsi sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih berkembang. Ciri-ciri modernisasi meliputi perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, psikologi masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perkembangan alat transportasi yang lebih canggih. Yang keempat, perubahan norma masyarakat. Yang kelima, transformasi demokratis dalam sistem politik yang memberi peluang bagi partisipasi rakyat. Kemudian, meningkatnya sikap individualisme dan disiplin diri. Yang terakhir, diferensiasi dalam tenaga kerja. Selanjutnya, dampak modernisasi pada masyarakat. Yang pertama, dampak positif modernisasi adalah mampu meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, adanya efektivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, perubahan nilai dan sikap. Yang keempat, meningkatnya ilmu pengetahuan dan ekonomi dan teknologi atau iptek, industri, dan juga transformasi. Yang kelima, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Lalu ada dampak negatif modernisasi ini, terjadinya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi sosial. Yang kedua, banyaknya pencemaran lingkungan dan alam. Yang ketiga, meningkatnya konflik dan kasus kriminalitas. Yang keempat, terbentuknya paham dan cara pandang barat yang berlebihan. Yang kelima, memunculkan pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal yang mampu menghilangkan adat istiadat yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Yang keenam, kesenjangan teknologi atau digital divide pada masyarakat. Definisi manajemen koperasi mencakup penerapan fungsi-fungsi manajemen pada organisasi dan perusahaan koperasi untuk mencapai visi dan tujuan secara efektif dan efisien berdasarkan nilai-nilai koperasi. Terdapat 4 hal dalam definisi tersebut, yaitu adanya 2 unsur utama dalam manajemen koperasi. B, dilaksanakannya fungsi-fungsi manajemen sesuai minimal melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, implementasi, dan pengendalian secara konsisten, efektif, dan efisien. C, tercapai visi dan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, mempromosikan ekonomi anggota atau RTK, usaha atau perusahaan anggota, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri anggota. Yang D, acuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan dalam mencapai tujuan organisasi.
dan perusahaan berdasarkan atas nilai-nilai prinsip-prinsip koperasi dan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ruang lingkup manajemen koperasi terbagi menjadi dua unsur utama, yaitu organisasi koperasi, meliputi keanggotaan, kepengurusan, dan kepengawasan, dan perusahaan koperasi, terdiri dari pemasaran, produksi operasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Peran manajemen koperasi berfokus pada tata kelola yang baik, good cooperative governance, untuk meningkatkan daya saing dan adaptasi terhadap perubahan. Ini meliputi pengembangan koperasi multipihak, kemudian kemudahan kemitraan, pembiayaan, dan digitalisasi. Program koperasi modern didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu kelembagaan, usaha, dan keuangan. Integrasi teknologi informasi dalam manajemen koperasi membantu pemantauan stok, manajemen anggota, dan pelaporan keuangan secara efisien. Teknologi juga meningkatkan transparansi dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi penelitian ini mencakup pentingnya adaptasi koperasi, pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi multipihak, dan penerapan tata kelola yang baik untuk keberhasilan koperasi modern. Kesimpulan umum, penelitian ini mengkaji koperasi multipihak sebagai model bisnis modern, memberikan pemahaman tentang dinamika dan potensi koperasi tersebut. Temuan ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan koperasi yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang jurnal koperasi multipihak, model koperasi modern dengan konsep ekonomi kolaboratif. Terima kasih.